dia bisa lebih fungsional, memiliki kapabilitas yang tinggi di dalam mengkonversikan atau merubah ya, potensi itu menjadi lebih fungsional. Ada pertanyaan lain? Satu. Ya, banyak juga tidak apa-apa. Ya, tadi kan membahas bagaimana pemerintah bisa berperan nih di dalam konteks perlindungan haki, dalam konteks pembenahan hukum atau mengkonstitusionalisasi perjanjian perdata. Nah, sekarang kitanya ini kalau yang bukan dari pemerintah atau pelaku swasta ini gimana nih bisa ikutan di dalam proses itu? Apakah dengan cara influencing atau di dalam praktek kita nanti dalam dunia kerja atau bagaimana? Ya, saya kira apa yang bisa kita perankan media sebagai non government? Ya, saya kira ini sangat banyak, justru paling besar peranannya dari pihak swasta ini, karena pemerintah saja tidak bisa bergerak. Justru yang menggerak, sebab penduduk kita itu 250 juta. Pegawai negeri itu seperti saya, pegawai negeri itu cuma tidak lebih dari 10-20 juta. Tidak mungkin bisa melayani yang harusnya ya swasta inilah yang mampu, yang menjadi pilar ya untuk membangun kelas menengah itu, sehingga dia bisa memberikan masukan kepada negara dalam bentuk income atau pendapat. Jadi yang bisa dilakukan oleh pihak swasta itu sebetulnya bagaimana dia bisa produktif, ya, bagaimana bisa melahirkan produk yang terbaik, bisa menciptakan lapangan pekerjaan, bisa melahirkan income yang besar, sehingga dia bisa memberikan kontribusi bagi orang lain. Sekedar membantu untuk menciptakan lapangan pekerjaan saja itu sudah membantu negara itu. Ya, konkret. Mungkin lebih konkretnya gini, swasta yang sekarang tanpa pemerintah mungkin mereka bisa jalan gitu. Iya. Tapi banyak kendala-kendala di lapangan, mereka ingin lebih maju, ingin lebih ekspansif, dihambat. Itu yang bukan terhambat, dihambat. Gitu. Kita bisa itu yang apa yang harus dilakukan oleh swasta? Apa yang harus dilakukan oleh swasta tersebut? Gitu. Kita bisa komunikasikan bersama dan kita suarakan untuk memperbaiki apa hambatan-hambatan itu. Yang saya ingin sampaikan sebetulnya pesan besar dari apa yang kita diskusikan ini adalah bahwa pentingnya kita membangun kreativitas, produktivitas, karena ini menyangkut masa depan kita bersama. Kedua, membangun kesadaran untuk terus memperbaiki kehidupan bersama ini secara lebih baik. Dan kesadaran ini tidak hanya dibangun oleh satu atau dua orang, tapi bersama-sama. Bagaimana sekarang peran yang misalnya kalau ada persoalan yang itu kemudian sampaikan saja kepada publik atau kepada kita akan bisa komunikasikan, lalu kita minta dia melakukan perbaikan. Sebanyak kita bisa menunjukkan bahwa kebijakan yang Anda buat ini menghambat, hambatan itu terletak pada ini. Kita minta dia untuk perbaiki. Tidak apa-apa. Kalau nulis email juga tidak apa-apa. Penjara lah. Itu sudah dilakukan yang Bapak bilang juga sudah. Tapi saya orang pemerintah. Skalanya mungkin kurang implementasi kalau jadi user daripada regulasi itu sebagai pengambil keputusan itu atau stakeholder itu tidak berjalan dengan semestinya dan tidak ada satu political will untuk mengambil peran dalam budaya seperti itu gitu. Kalau di sini ya. Sebetulnya kalau dari sisi hukum, kalau misalnya kita bermain seperti yang di India itu misalnya, dia mengambil dari akar permasalahan, dari suatu perangkat yang menyentuh akar permasalahan ternyata. Betul. Tapi mungkin dia tidak pernah memprediksi bahwa efek itu besar efeknya. Dia menghilangkan satu pasal, besar sekali efeknya dan mendunia gitu. Dan bahkan bagi saya hal-hal seperti itu yang paling penting gitu. Karena di Indonesia itu koruptor atau itu seperti di kalangan saya ini mereka
Jadi dia bisa membuat suatu Rekam loh Pak. antara undang regulasi dan kebijakan di sini. Jangan terlalu jujur. Kebijakan dilaksanakan di luar. Edit tolong. Kan nggak ditelepon SBY ya Pak ya? Nggak nyebut nama. Silakan. Dia mau menarik ini. Persoalannya ya. Persoalannya. Minum lagi Pak. Minum. Minum dulu. Persoalannya sebetulnya kita harus memiliki kesadaran kolektif. Ini yang belum ada. Kita tidak bisa membangun dan menggerakkan pemerintah itu seperti apa. Misalnya satu orang harus bisa menyuarakan kepentingan bersama, collective interest itu. Bahwa kalau misalnya ada pihak swasta mengatakan ini peraturan ini terhambat, kita harus lihat memang apakah itu betul dia menghambat sistem keseluruhan atau tidak. Kalau memang itu kita harus suarakan bersama. Tapi yang terjadi memang di Indonesia ini kembali lagi ini pengalaman saya melakukan riset terus dan intensif dialog sama orang-orang yang berada di lingkaran pengambil keputusan itu sejak ya, di dalam proses pengembangan hukum itu, sejak mulai dari penyusunan undang-undang itu sudah syarat dengan korupsi. Karena apa? Perusahaan-perusahaan yang berkepentingan dengan undang-undang itu bermain. Lobby. Pernah kita dengar ada perusahaan multinasional memberi anggaran 200 miliar untuk menitipkan satu pasal di dalam masalah perpajakan. Dia diminta agar anggota DPR itu melakukan pemutihan pajak terhadap mereka. Dikasih dia 200 miliar. Itu saya ingat sekali itu dimuat di Republika. Sama di Kompas juga ada. Dan itu tidak ada yang usut. Itu ada. Terus dan itu awal tahun-tahun 2004, 2005. Lalu tahun 2006 mulai terus Ginanjar Kartasasmita dia bilang itu sarang korupsi. Karena DPR ini hanya mau menggolkan undang-undang atau peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kepentingan dia dan kelompoknya. Dan ternyata terbukti setelah kita mengetahui KPK itu mendapatkan kunjungan rutin dari anggota DPR. Ya kan? Satu persatu dia ditarik ke KPK itu. Itu masalahnya apa? Karena masalah dia bermain di level sebelum proyek itu turun dia sudah negosiasi. Bayangkan anggota DPR dari kasus Bulian Royan sampai kasus Amin, terus yang bangun pelabuhan di Sulawesi, Hadi Jamal. Sampai lupa saya itu saking banyaknya. Ini menunjukkan begitu seriusnya persoalan. Nah, ini yang harus kita suarakan. Kita tidak bisa melakukan perubahan kalau hanya 1-2 orang dan harus dengan action. Makanya sering saya dikritik juga sama teman-teman yang di LSM, termasuk orang-orang dari YLBHI, Pak Patra, ada teman-teman di Indonesia dia, kamu ngomong nulis itu tidak akan merubah apapun. Dia bilang saya hanya beronani dengan pikiran-pikiran sendiri, tidak pernah melakukan perubahan. Tulisan diam di kelas itu tidak bisa melakukan perubahan. Kita harus turun ke lapangan. Saya bilang memang lain-lain kita punya fungsi, saya bilang ya. Kita akan menggerakkan orang-orang yang turun ke lapangan, saya bilang. Tidak mesti kita harus kan ada bagiannya sendiri-sendiri. Tapi dia memang menunjukkan kegerahannya, sebab media itu tidak bisa membuat perubahan. Nah, saya memang menyadari hal ini, makanya kita bentuk learning community di Mataram untuk membuat perubahan, bagaimana membangun kesadaran kolektif itu. Saya berangkat pada
satu pandangan yang